Selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati Allah. Puji nama Tuhan, kita ada di ruangan ini lagi untuk menyembah Allah yang hidup, yang memberkati kita, yang mengizinkan kita ada sampai hari ini 29 November 2020. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam catatan kalender gereja kita memasuki Advent yang pertama. Puji nama Tuhan Allah yang sudah sayang dan mengizinkan kita hidup dan memberkati kita dapat memasuki minggu Advent yang pertama. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri dan mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan siapa Engkau bagi kami. Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi di dalam Kristus Yesus, anak Allah yang hidup. Engkau sumber pertolongan kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Terpujilah namamu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami ada di sini lagi untuk memulai ibadah kami pada pagi ini. Berkenanlah atas ibadah ini Bapa, dan turunlah atas kami sekalian anugerah dan sejahtera-Mu, memimpin dan memberkati ibadah ini. Ibadah ini kami alaskan dalam nama Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, Putra Natal itu. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Amin. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Ibadah pada pagi ini dipimpin oleh saudara kekasih kami, Bapak Niko Soplanit. Dipersilakan. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah saya ucapkan kepada kita semua dalam ibadah kesucian yang spesial hari ini, menyambut Minggu Advent yang pertama. Di dalam Minggu Advent pertama kali ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus. Ya, sebagai Mesias, Ia sudah sejak lama diwartakan oleh para nabi terdahulu. Kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian pertama kita yang katakan, betapa besar kasih-Mu Allah. Yesus
diberkati oleh Tuhan, bersama kita akan memasuki sesi pujian dan kesaksian. Kita akan menyanyikan pujian yang pertama mengatakan, mari kita sambut Sang Raja. Dilanjutkan dengan pujian yang kedua, yaitu Aku Jalan Kebenaran. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Dan jalan kehidupan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan dosa. Di dalam kebenaran dan jalan kehidupan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan dosa. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan dosa. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan dosa. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan dosa. Di dalam namanya ada keselamatan dosa. Di dalam namanya ada keselamatan dosa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menyiapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Mayor Ronald Sapteno. Mari kita angkat hati kita melalui pujian yang katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau ada bersamaku setiap musim hidupku. Pernah kau biarkanku sendiri.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mengikuti pembacaan Alkitab yang saya ambil dari Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 20. Ibrani 6 9 sampai 20. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus menyadari bahwa kami baik yang mendengar maupun yang menyampaikan firman adalah orang berdosa. Itu sebabnya kami berdoa kiranya Allah ampuni dosa-dosa kami Bapa, supaya itu tidak menjadi batu sandungan, anugerah Allah dicurahkan bagi kami. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan Allah buka mata kami untuk melihat keajaiban-keajaiban dalam Taurat-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bagiannya. Allah buka mata rohani kami supaya kami mampu melihat kehendak Allah bagi kami, dan dengan pertolongan Roh Kudus tuntun kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarnya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Di dalam Kristus Yesus firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki suatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada Tuhan, kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadi pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Haleluya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian jauh pasal pembacaan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Berbahagialah Bapak Ibu saudara yang mendengar kebenaran firman ini dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, sekali lagi kita memuji Tuhan
untuk apa yang telah Tuhan buat bagi kita semuanya. Hari ini kita diperkenankan memasuki masa raya Advent yang pertama. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, lilin Advent sudah dinyalakan, dan itu menandakan kita sudah masuk di minggu Advent pertama dengan pokok bahasan kita tentang pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Allah, setiap orang yang hidup kita memiliki harapan. Ya, waktu kecil kita seringkali ditanya oleh teman, oleh guru, oleh orang tua, oleh siapa saja yang kenal baik dengan kita, kalau sudah besar kamu mau jadi apa? Ya, mau jadi ini, mau jadi itu. Nah, itu harapan. Dan apa yang saya cita-citakan waktu kecil itu tidak sesuai dengan apa yang sekarang saya guluti atau saya lakukan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ya, yang penting dalam kehidupan ini kita pasti punya cita-cita, kita punya harapan yang kita harapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita mau bekerja keras. Kita bekerja keras dengan harapan kelak bisa menjadi orang kaya, mungkin bisa jadi orang pintar dan lain-lain sebagainya. Kita belajar keras dengan harapan kelak jadi orang yang mempunyai kedudukan, ya, mempunyai kedudukan yang baik, sehingga melalui berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan bagi kita, entah itu kekayaan, ya, dan jabatan-jabatan tertentu yang kita peroleh dari Tuhan, maka kita akan mempergunakan berkat-berkat itu untuk diri kita pribadi, untuk keluarga, untuk gereja, dan lain-lainnya. Demikian juga kita untuk memperoleh kesehatan, kita berusaha untuk berolahraga. Kita makan makanan yang bergizi, dengan harapan kita tidak mudah terserang virus-virus atau penyakit-penyakit yang datang menyerang kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang kita harapkan itu bisa terlaksana? Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang kita harapkan itu bisa terlaksana atau tidak? Nah, sekali lagi pengalaman membuktikan bahwa tidak semua pengharapan manusia bisa terlaksana sesuai dengan keinginannya. Karena itu banyak orang menjadi stres, banyak orang menjadi putus asa, marah dan sebagainya, karena apa yang mereka harapkan tidak tercapai. Saudara-saudara, dalam dunia kuno, saung merupakan lambang dari pengharapan. Epiktetus pernah berkata begini, sebuah perahu tidak pernah boleh bergantung pada suatu saung saja. Demikian pula hidup ini. Kita tidak bisa hanya bergantung kepada pengharapan-pengharapan yang kita atau orang tua tanam atau kita inginkan sejak kecil. Saudara-saudara, sedangkan Pythagoras pun berkata begini, kekayaan adalah saung yang lemah, ketenaran lebih lemah lagi. Kalau begitu, apa yang merupakan saung yang kokoh?
Ya, dijawab Pitagoras bahwa kebijaksanaan, kebaikan hati, dan keberanian itulah sau yang tidak tergoyahkan oleh angin. Angin ribut sekalipun. Saudara-saudara, berbeda dengan penulis kitab Ibrani. Dia menulis bahwa sebagai orang percaya kita mempunyai pengharapan yang besar di dunia ini. Harapan itu kata penulis kitab Ibrani adalah seseorang yang telah masuk ke ruang tersuci. Ia mengatakan bahwa Yesus Kristus itulah harapan saudara dan saya. Yesus Kristus itulah harapan dunia ini. Yesus Kristus adalah harapan setiap orang yang percaya kepada Allah, bukan pada tempat lain. Saya percaya bahwa apa yang sedang terjadi di dunia ini bukan satu kebetulan. Ya, Bapak Ibu, bukan satu kebetulan virus ini ada di dunia ini. Bukan satu kebetulan masalah-masalah yang terjadi di dunia ini. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Nah, kiranya pengalaman kita sekarang ini, pengalaman yang sedang saudara dan saya alami ya di dalam dunia ini, kita mau menyadari bahwa ada maksud Allah. Ada maksud Allah dengan penyakit-penyakit yang sedang terjadi ini. Penulis kitab Ibrani mengatakan sekali lagi, Yesus memasuki tempat kehadiran Allah sebagai pelopor atau perintis. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat 20 berkata, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Haleluya. Pelopor atau perintis ini di dalam bahasa Yunani dia mengatakan bahwa, atau pelopor atau perintis ini artinya prodromos. Kata ini mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, seseorang yang berjalan cepat. Itu yang pertama. Seseorang pelopor atau seorang perintis. Dan yang ketiga, seorang pandu yang berjalan lebih dahulu untuk melihat keadaan di sekitar, ya, apakah pasukan yang saya pimpin ini akan aman tidak untuk masuk, ya, untuk memulai peperangan itu. Ya, dalam kaitan inilah Yesus dikatakan memasuki tempat kehadiran Allah untuk membuat aman bagi semua orang pengikutnya, semua orang percaya di dalam Dia, semua orang yang menjadi miliknya untuk masuk bersama dengan Dia. Ya, demikianlah kita dapat menghampiri takhta hadirat Allah dalam doa untuk menghadap hadirat Allah bagi kemuliaan Bapa di sorga. Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Allah, mungkin saja orang dunia mendengar pernyataan ini, mereka berkata bahwa kita sebagai orang percaya di dalam Kristus terlalu sok rohani, ya, terlalu sok rohani. Saudara-saudara, kita tidak sok-sokan sekarang ini. Kita bukan sok-sokan, tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Ada tertulis, saudara bisa lihat dalam Roma 5 ayat 6. Pengharapan kita di dalam Kristus
tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan, ya, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Roma 5 ayat 5 sampai 6. Demikian juga dalam Roma 9 ayat 33 dikatakan bahwa siapa yang percaya kepada Allah di dalam Kristus tidak dipermalukan. Haleluya. Jelas Bapak Ibu bahwa pengharapan pada Tuhan adalah sikap hati yang tidak mudah putus asa. Jelas bahwa pengharapan kepada Tuhan Yesus adalah sikap hati yang tidak mudah menyerah, punya ketangguhan dan ketabahan. Sebab Tuhan yang kita harapkan, ya, adalah Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang berkuasa menolong saudara dan saya terhadap pergumulan-pergumulan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, maka jelaslah bahwa pengharapan kepada Tuhan adalah satu-satunya yang nyata. Satu-satunya yang nyata yang saudara dan saya dapat alami dan kita dapat rasakan. Haleluya. Bapak Ibu, bukankah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini juga adalah sesuatu yang kita dapat rasakan? Bagaimana Tuhan sudah tolong kita, Tuhan Allah sudah melindungi kita, ya, dengan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita sampai detik ini, sampai saat ini. Terima kasih banyak kepada Tuhan yang mempercayakan kita ada di minggu Advent yang pertama di tahun 2020 ini. Ya, mungkin saja kenyataan kehidupan ini tidak seperti yang kita harapkan. Di tahun ini hampir kita isi sampai saat ini dengan virus corona yang masih belum Tuhan izinkan terangkat dari dunia ini, bahkan dari kota kita. Tapi puji Tuhan, bersama dengan Samuel kita berseru Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah tolong kita. Pengharapan saudara dan saya kepada Allah tidak sia-sia. Pengharapan kita di dalam Kristus tidak mengecewakan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus yang adalah satu-satu pengharapan kita yang tidak pernah mempermalukan saudara dan saya. Yesaya 2 ayat 22 berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Sekali lagi, puji Tuhan, Allah di dalam Kristus adalah harapan saudara dan saya satu-satunya. Setialah kepada Dia sampai Dia datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya untuk hidup bersama dengan Dia di sorga rumah Bapa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami menghampiri hadirat-Mu, berterima kasih untuk kepercayaan yang Bapa anugerahkan bagi kami dalam nama Yesus. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan Allah bagi kami satu minggu lamanya.
Terima kasih lewat firman-Mu kami belajar dan kami tahu bahwa pengharapan kami hanya di dalam Yesus, yang tidak hanya berjanji untuk menolong, tetapi kami telah merasakan pertolongan itu tiap-tiap hari. Buktinya kami masih ada sampai saat ini tanpa kurang satu apapun. Itu semua karena kasih karunia Allah bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berterima kasih kalau sampai saat ini kami sehat dan kuat. Kami berterima kasih kalau sampai saat ini kami kenyang. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah, kalau sampai saat ini pekerjaan kami Tuhan pelihara dan Tuhan jaga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, kalau sampai detik ini kami tidak telanjang, karena kami difasilitasi dengan berkat-berkat Tuhan lewat pakaian yang menutup tubuh kami, sendal, sepatu yang mengalas kaki kami sehingga kami punya kaki tidak lecet. Oh haleluya, terpujilah Kristus, anak Allah yang hidup, yang mengasihi dan mencukupkan kebutuhan kami tiap-tiap hari. Kami juga berterima kasih untuk keselamatan yang Allah berikan bagi kami di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, sehingga dengan iman kami boleh berharap kepada Allah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk hidup bersama dengan Engkau di sorga setelah Tuhan Allah panggil kami pulang dari tengah-tengah dunia ini, dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang sementara ini, dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Puji Tuhan, kami memiliki dunia yang lain, yaitu sorga rumah Bapa, yang Allah sudah siapkan bagi kami lewat Yesus Kristus untuk kehidupan kami di masa yang akan datang. Kami juga berterima kasih Tuhan, sepanjang minggu yang kami sudah lewati ini, anak-anak-Mu Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Novel, anak dari Pak Filipus dan Ibu, Tuhan sudah berkati dia. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usia. Kami berterima kasih untuk berkat Tuhan Allah bagi Novel. Dia boleh belajar dengan berkat-berkat Tuhan, dia boleh kuliah. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah buat bagi kehidupannya. Kami serahkan kehidupan Novel ke dalam tangan Tuhan. Masa depannya, cita-citanya, kedua orang tuanya, kakaknya, kami bawa ke dalam tangan Tuhan Allah. Bapa di sorga, kami serahkan tante omnya, sepupu-sepupunya, kami serahkan omanya di dalam nama Yesus. Biarlah Allah pun memberkati mereka. Kami juga berterima kasih, Tuhan juga sudah berkenan memberkati Ibu Eti Pikanusa. Tuhan juga sudah berkenan menambah 1 tahun usia di dalam nama Yesus. Tuhan, kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Allah berkenan memberkati Ibu Eti, berkati pekerjaannya, berkati anak-anaknya, mantunya yang ada di Ambon, di Saum Laki, Maluku Tenggara. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah kuatkan Ibu Eti, dan terima kasih untuk kesetiaan Ibu Eti datang menyembah Allah. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Ibu Eti juga untuk hari-hari ke depan, minggu dan bulan, serta tahun yang berjalan ini ke dalam tangan Tuhan. Jangan tinggalkan beliau Bapak. Terima kasih kalau Tuhan sudah berkenan menambah 1 tahun usia juga. Dan pada hari Jumat kemarin, Tuhan juga sudah berkenan menambah 1 tahun usia bagi Bapak Vence Merpati. Oleh anugerah Allah, dia juga sudah diberkati Allah dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih untuk istri tercinta
yang mendampingi Pak Vence, untuk anak-anak yang sudah juga diberkati Allah, boleh mengalami berkat Tuhan, pekerjaan yang Tuhan berikan bagi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi Pak Vence dalam usaha, sehingga dia dapat membiayai anak-anaknya kuliah dan meraih cita-cita yang diinginkan dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Kami serahkan Pak Vence dan keluarganya ke dalam tangan Tuhan untuk tahun yang berjalan, untuk Tuhan pimpin, Tuhan jaga, dan Tuhan pelihara juga. Juga Ibu Eti, Pikanusa, dan juga Novel, kami bawa dia juga ke dalam tangan Tuhan. Novel masih muda, masih belajar, kami serahkan dia ke dalam. Biarlah dia tetap setia di dalam Tuhan. Juga Ibu Eti dan Pak Vence, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka akan mengalami kuasa Allah di hari-hari yang akan datang. Pertolongan Allah, berkat Allah, pimpinan Allah, dan melalui berkat-berkat itu juga mereka dapat menghormati Tuhan dengan belajar setia dan taat, beriman hanya kepada Yesus saja. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang lain yang Tuhan juga sudah berkati, boleh hadir di dalam ibadah pada saat ini, baik yang ada di sini maupun yang di rumah. Kami berdoa kiranya Allah pun jangan tinggalkan mereka. Terima kasih, pada tanggal 24 yang lampau Tuhan juga sudah berkenan menambah 1 tahun usia pelayanan gerejamu di teritori ini, di Indonesia ini. Sudah 126 tahun gerejamu ada di dalam negara ini. Kami memuji Tuhan untuk jiwa-jiwa yang telah diberkati Allah. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Engkau waktu lampau, sekarang ini, dan yang akan datang. Kami bersyukur karena bala ini dipelihara oleh Allah. Dan kami berdoa kiranya Tuhan Allah mau pakai bala ini lebih heran, lebih ajaib lagi, sehingga melalui pelayanan kami opsir-opsir, baik di kantor pusat, di kantor-kantor divisi, di mana saja berada, di korops-korops, di pusdiklat, humas, di rumah sejarah, di panti-panti asuhan, di rumah sakit, mari Tuhan Allah jangan tinggalkan kami Bapa. Bapa di sorga, sekali lagi kami serahkan pelayanan bala Tuhan Allah ini ke dalam tangan-Mu. Pelayanan rohani, pelayanan sosial, pelayanan pendidikan, Tuhan, pelayanan medis, kami serahkan dan bawa ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak tantangan, tapi kami berterima kasih sampai saat ini Tuhan tidak tinggalkan kami. Permuliakan nama-Mu, dan takut akan Allah ada pada kami, dan melalui pelayanan bala ini sekali lagi nama Tuhan Allah dipermuliakan. Berkati pelayanannya di kota-kota, berkati pelayanan bala ini di desa-desa, di kampung-kampung. Tuhan Yesus memberkati dan pakai supaya melalui pelayanan opsir-opsir dimanapun Tuhan tempatkan, nama Allah dipermuliakan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami juga serahkan bagi negara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi dan pelihara, jaga Bapa orang-orang yang punya rencana untuk merusak negara ini dalam nama Yesus. Kami berdoa kiranya Allah lindungi negara ini, Allah jaga negara ini, Allah berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil, para menteri, dan juga gubernur-gubernur, wali kota, bupati, RT, RW, di kampung-kampung, di kota-kota, di desa-desa. Tuhan Allah tolong dan memberkati. Berikan roh takut akan Allah dalam diri kami untuk melayani dan memimpin bangsa negara ini ke jalan Tuhan. Kota-kota yang ada di Indonesia, Tuhan juga memberkati Bapak. Jangan tinggalkan kami Bapak. Kami serahkan sekali lagi negara dan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Jangan tinggalkan mereka, jangan tinggalkan kami Bapa di sorga. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan perjalanan hidup kami 1 minggu ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berkati rumah tangga kami. Terima kasih untuk anak-anak kami yang boleh belajar jarak jauh. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan sehingga orang tua boleh membeli handphone, boleh membeli laptop, dan dapat dipergunakan untuk anak-anak kami belajar, cucu-cucu kami belajar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah-ibadah Advent,
ibadah-ibadah Natal yang diadakan di gereja-gereja, di yayasan-yayasan, di sekolah-sekolah Kristen. Allah memberkati. Jangan tinggalkan kami Bapa. Entah itu lewat Zoom, virtual, dan lain-lain sebagainya. Kami berdoa Allah Roh Kudus berbicara bagi kami. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, urapan Allah, ya, kami diberkati lewat pemberitaan firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami dikuatkan oleh iman lewat kehidupan mereka. Persiapan-persiapan hamba-hamba Tuhan, Tuhan juga kuduskan sehingga melaluinya Tuhan juga dipermuliakan. Rencana-rencana yang lain, anak-anak muda dengan rencana mereka kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong buka jalan, kebutuhan-kebutuhan untuk ibadah-ibadah Natal kami bawa juga ke dalam tangan. Bapak, ini doa kami. Tambahkan yang salah, ampuni yang kurang dalam permintaan ini Bapak. Sekali lagi kami bersyukur kalau Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Ini doa kami. Tambahkan yang kurang, ampuni yang salah Bapak. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus yang mengasihi dan mencintai kami. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bersama kita akan mengakhiri ibadah kesucian kita pada pagi ini dengan menyanyikan pujian yang katakan, pengharapanku hanya Yesus saja. Ya, biarlah Tuhan Yesus yang akan menjadi pengharapan kita di waktu-waktu yang akan datang. Haleluya, amin. Ibu, saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan doa. Terpujilah namamu Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah memberkati ibadah kami. Dan kami berterima kasih untuk kuasa-Mu, baik di dalam gereja, di dalam gedung ataupun di luar gedung, di jalan sekalipun. Allah ada dengan kami. Bahkan pemazmur berkata, di dalam tanah pun Engkau ada. Haleluya. Kami tidak salah memilih Allah kami. Kami bersyukur karena Allah lah yang memilih kami. Kami bersyukur karena Allah lah yang mencari kami. Dan kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Allah yang tidak dibatasi oleh tempat. Allah ada di mana-mana. Karena Allah kami adalah Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan menyelesaikan ibadah ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia menyertai jemaat Tuhan sekalian, menyertai usaha dan pekerjaan mereka Bapa,
menyertai rumah tangga mereka, menyertai anak cucu cicit mereka dalam nama Yesus. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Allah datang kedua kali, terpuji namamu. Amin, amin. Tuhan memberkati kita dan selamat hari Minggu. Haleluya. Amin.